Bab 1101, Monster. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sebenarnya, Atiza tidak mempertimbangkan kemungkinan serangan Gumna. Namun, dalam pandangannya, Gumna adalah divisi yang ulung, dan dia bukan pembunuh profesional. Tidak mungkin dia akan menembak kedua pria itu. Kementerian, dan masih sangat dekat, itu bahkan lebih mustahil. Tetapi, jika bukan Gemun, siapa yang melakukannya? Tidak mungkin beberapa orang saling membunuh. Maka hal ini agak terlalu keterlaluan. Naipa, obrolan, Atiza berteriak beberapa kata, tetapi sayangnya tidak ada gemas sama sekali. Atiza mengatur napasnya, dan konsentrasinya meningkat lagi. Dia menahan napas dan berjalan perlahan. Ketika dia baru saja membalikkan sebuah mesin, bayangan gelap menyerbu ke arahnya dengan cepat. Respons Atiza cepat. Dia segera terbang ke depan, berguling ke belakang, diikuti oleh putaran, mengangkat pistol, ingin menarik pelatuk, tetapi menyerah pada saat terakhir, karena orang yang bergegas itu sebenarnya sedang memeriksa, istimewa. Atiza hanya ingin saling bertanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena Chatter telah berbalik pada saat ini, dan seluruh gambar itu benar-benar mengejutkannya. Chart memiliki darah di wajahnya, kulitnya pucat, mata hitam, dan darah di tubuhnya. Lebih aneh lagi, ada benda putih yang terhubung ke kepalanya, setebal jari kelingkingnya, sampai ke bagian atas mesin, saya tidak tahu apa itu. Chart berbalik untuk melihat Atiza, dan menukik lagi, wajahnya membeku. Melihat situasi ini, Atiza bahkan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia mengangkat tangannya untuk melepaskan beberapa tembakan dan menembak kepala Chatter. Meskipun itu hanya momen penilaian, dengan pengalaman praktis selama bertahun-tahun, Atiza tahu bahwa hanya kepala manusia yang merupakan posisi paling mematikan. Pada saat ini, saya tidak punya waktu untuk memahami kebenaran. Bahkan orang yang kuat harus membunuh si pembunuh. 1 dari 3 tembakan Atiza mengenai dagu Chatter, 1 tembakan mengenai matanya, dan tembakan lainnya mengenai benda asing putih itu sekaligus, mematahkan pegangannya menjadi 2 bagian, dan benda itu setelah benda itu terputus, benda itu tampak hidup sejenak, lalu menyusut kembali ke mesin di sebelahnya, sambil berteriak. Ketika Atiza mendengar teriakan dari mesin itu, dia melesat ke satu sisi, menjauh, dan mendongak. Tetapi dia hanya melihat satu benda aneh menghilang di sisi mesin itu. Karena waktunya terlalu singkat, Atiza tidak melihat dengan tepat benda apa itu. Tetapi dilihat dari postur benda itu tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, benda itu terlihat seperti tokek manusia dan sangat lincah. Ada monster. Atiza pertama kali memikirkan kesimpulan yang luar biasa ini. Dia bergegas ke sisi lain mesin, tempat monster itu menghilang, dan berencana untuk melihat apa itu. Ketika dia berlari ke sisi ini, dia masih melihat monster itu merangkak ke sisi lain. Atiza mengangkat tangannya untuk menamparkan 2 tembakan, tetapi mereka hanya mengenai sudut mesin, dan tidak mengenai monster itu. Ketika dia mengejar lagi, monster itu telah sepenuhnya menghilang dan menghilang. Atiza merasa sedikit merepotkan. Bagaimana mungkin ada monster yang bersembunyi di tempat ini? Bukankah beberapa anak buahnya telah dipecahkan oleh monster tadi? Memikirkan hal ini, dia memikirkan tampilan aneh Chatter tadi, ada hawa dingin di belakang. Monster ini tampaknya dapat mengendalikan orang mati. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang yang baru saja dipukul kepalanya adalah close-up. Jika monster ini tidak memiliki kemampuan yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin beberapa anak buahnya menjadi prajurit profesional? Bagaimana itu bisa dipecahkan dengan mudah? Dengan mengingat hal ini, Atiza mengangguk berulang kali, dan pada saat yang sama diam-diam berteriak beruntung. Jika Anda sangat gugup, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin telah menangkap perangkap ini. Tampaknya Anda sendiri salah satu anak buahnya, bahkan Naipa, telah disalahpahami. Adapun Gemuna, Atiza merasa bahwa ia seharusnya dibunuh oleh monster itu. Beberapa orang yang telah berjuang keras itu tidak dapat melawan monster yang mengerikan itu. Penyihir ayam tanpa tangan Gemu bahkan lebih mustahil. Ia adalah lawan monster itu. Atiza memikirkan hal ini, ekspresinya jelek dan mengerikan, dan Napa dimarahi dalam hatinya. Ada begitu banyak tempat untuk dipilih di Roma. Pada akhirnya, bagaimana memilih tempat sialan seperti itu? Anda pantas dibunuh oleh monster itu. Atiza merasa tidak dapat tinggal di sini lagi,
karena itu sudah sangat berbahaya. Adapun wanita dan keluarganya, ia tidak berencana untuk merawatnya lagi. Ia harus membunuh mereka dan pergi dari sini. Atiza memikirkan hal ini, dengan cepat mengganti majalah baru, dan perlahan mundur. Hei 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 hei, tawa aneh tiba-tiba terdengar, karena kalian semua di sini. Apakah kalian tidak ingin pergi? Siapa? Atiza berkata dengan keras, siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Di tengah pembicaraan, Atiza melihat sekelilingnya, mengetahui bahwa suara yang diucapkannya tadi begitu aneh hingga ia tidak dapat mendengar dari mana asalnya. Suara itu seakan-akan dihasilkan oleh getaran di ruang di dekatnya, seakan-akan berada di kejauhan, seakan-akan juga berada di sekitarnya. Saat Atiza melihat sekelilingnya, tiba-tiba ia mendengar frekuensi aneh terdengar di dekatnya. Suara-suara ini sangat familiar, membuatnya langsung teringat pada serangan gelombang suara aneh yang seakan-akan dikeluarkan saat Gemo melarikan diri sebelumnya. Tidak baik, pikiran Atiza langsung teringat bahwa suara itu menyinggung, dan ia buru-buru berencana untuk menutup telinganya dengan tangannya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia masih memegang pistol di satu tangan, dan tidak dapat dihalangi oleh tangan yang lain. Memegang kedua telinganya langsung membuatnya sangat terdiam. Namun, Atiza tidak bodoh. Mengetahui bahwa menjatuhkan senjatanya lebih berbahaya sekarang. Cara terbaik adalah segera pergi dari sini. Bagaimanapun, serangan sonik memiliki batas jarak. Semakin jauh, semakin rendah kekuatan serangannya. Jika menemukan area terbuka dengan garis pandang yang lebih jelas, lawan tidak akan dapat mengambilnya, meskipun lebih kuat. Atiza Bon ingin berbalik dan ingin melarikan diri dengan cepat, tetapi suara di sekitarnya berubah karenanya, dan menjadi terputus-putus lagi. Meskipun sebagian spektrum Atiza tidak terdengar, pusing hebat yang terjadi membuat matanya pucat dan membuatnya sulit berjalan. Atiza tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya, dan dia tidak boleh pingsan, atau ikan itu akan berada di talenan dan membiarkannya dibantai. Mengandalkan literasi militer selama bertahun-tahun, Atiza berjuang melawan rasa sakit kepala dan berbalik, berjuang untuk berlari ke samping. Ding! Suara renyah datang dari satu sisi. Dengan rasa arah, pengondisian Atiza mengangkat tangannya. Beberapa tembakan, padahal saat ini dia belum bisa membidik, dan hanya bisa kena dengan perasaan saja, tapi bagaimana mungkin dia seorang prajurit profesional, kalaupun kena dengan perasaan, bisa saja kena lawan setelah melepaskan beberapa tembakan berturut-turut. Atiza menahan sakit kepala dan pusing, melirik ke arah tembakan sebelumnya, dan ingin memastikan bahwa tembakan acak itu hanya meleset dari sesuatu. Sebuah benda asing berwarna putih, sementara Atiza melihat ke satu sisi, dengan cepat terbang keluar dan langsung mengenai dadanya. Meskipun Atiza sedikit pusing, dia dikondisikan untuk membiarkannya pergi, tetapi meskipun dia menghindari posisi dada, benda asing itu menusuk bahunya. Atiza menjerit dan jatuh ke tanah, tetapi dengan pengalaman tempur praktis selama bertahun-tahun di ketentaraan, dia menahan rasa sakit yang parah di bahunya dan mengangkat tangannya ke arah benda asing yang datang dan terus menarik pelatuknya. Sayangnya, sosok di ujung benda asing itu melesat ke dalam mesin lagi sebelum Atiza melepaskan tembakan, dan benda asing di bahu Atiza ini tiba-tiba melunak dari keadaan keras dan tajam. Atiza segera merasakan bahwa otaknya tiba-tiba melemah banyak karena rangsangan kuat tadi. Ia pun membalas saat itu juga. Seharusnya serangan Sonic Monster itu padanya melemah. Karena sosok sebelumnya telah menghilang, Atiza hanya bisa memegang benda asing di bahunya dengan tangan satunya, dan berniat menggunakannya untuk mengendalikan monster itu agar tidak melancarkan serangan Sonic lagi padanya. Namun saat ia memegang benda asing itu, ia langsung tahu bahwa itu mustahil, karena benda asing itu tidak hanya sangat lunak dan licin, tetapi lendir di atasnya juga membuat Atiza tahu bahwa ia tidak bisa menangkapnya. Benda asing putih itu dengan cepat ditarik kembali saat itu, dan Atiza hanya bisa melepaskan beberapa tembakan lagi ke arah benda asing itu ditarik kembali. Namun, di bawah pengaruh gelombang suara, jika ia ingin menembak benda asing dengan ketebalan jari-jari kecil saja, ia tidak bisa mengandalkan kemampuannya untuk mengandalkan keberuntungan. Wajar saja, ia kembali tanpa tenaga. Ada lubang di bahu Atiza, dan darah menetes ke bawah dan membasahi pakaian di sekitarnya. Atiza menopang bahunya dengan satu tangan, berdiri menahan rasa sakit, dan bergegas kembali. Sayangnya, belum beberapa langkah lagi, frekuensi gelombang suara itu meningkat lagi, dan suara yang memusingkan itu membuat semua yang ada di sekitarnya kembali berputar. Langit pun berputar. Atiza merasakan kepalanya menjadi lebih sakit dari sebelumnya,
dan sepertinya monster itu semakin dekat dengannya kali ini, tetapi gangguan suara itu menghalanginya untuk memeriksa lingkungan sekitarnya dengan saksama. Dengan rasa krisis yang sangat besar, ia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembak ke sekeliling, berharap dapat menggunakan keberuntungan untuk memecahkan monster itu. Namun hingga peluru di senjatanya benar-benar habis, yang tersisa hanyalah suara pelatuk yang tajam. Ateza menahan rasa sakitnya, dan ingin mengganti magasinnya. Benda asing berwarna putih itu benar-benar terbang keluar dari bawah mesin, menusuk betisnya tanpa tindakan pencegahan apapun. Ateza menjerit dan jatuh ke tanah dengan betisnya. Namun, bahkan saat itu, serangan sonik yang dahsyat itu tidak berhenti, melainkan seperti gelombang yang bergulung-gulung, ada dampak pada Ateza. Kepalanya, bersama dengan rasa sakit yang hebat di bahu dan kakinya, membuatnya tergeletak di tanah dan jatuh, dan pistol di tangannya jatuh dari tanah tanpa terasa. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya menyebabkan dia mati untuk pertama kalinya, sebuah perasaan. Ketika Ateza meringkuk dan kesakitan, sesosok tubuh merangkak turun dari mesin dan melompat ke tanah. Orang itu perlahan berjalan ke pistol yang jatuh ke tanah dan membungkuk untuk mengambilnya, berdiri. Ateza tiba-tiba merasakan bahwa rasa sakit yang hebat di otaknya mulai melemah lagi. Tampaknya serangan sonik itu telah berhenti. Meskipun rasa sakit yang hebat di kaki dan bahunya masih menimpanya, tetapi ada seseorang di sampingnya, dia masih bisa merasakannya. Ateza akhirnya sempat menoleh ke samping, tetapi terkejut. Karena dia berdiri di samping monster yang tampak menjijikkan itu. Monster itu memiliki mata gelap, dan kulitnya penuh kerutan merah tua seperti kulit kenari. Monster itu tampak sangat menjijikkan dan memiliki rambut putih yang jarang. Monster itu tampak seperti iblis dari neraka. Gemuna melihat ekspresi Ateza yang memalukan, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya, dan berkata, "Ateza, bagaimana? Rasanya enak." Ateza melihat monster itu tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga mengucapkan namanya sendiri. Tentu saja, dengan ekspresi terkejut, berkata, "Apakah kamu seorang manusia atau hantu?" "Manusia, hantu, hehehehe. Ateza, mengapa kamu tidak mengenalku begitu lama?" "Gumna, kamu Gumna." Ateza berkata bahwa wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun monster di depannya sama sekali tidak seperti Gumana, pakaian pada monster itu adalah Gumana. Yang kualami sebelumnya hanyalah bahwa ada kontras yang sangat besar antara penampilan dan suara keduanya sekarang, membuat Ateza sulit untuk mengaitkan keduanya. Gemuna tertawa, "Ateza, aku tidak menyangka reaksimu begitu lambat. Butuh waktu lama bagiku untuk memikirkanku. Ternyata aku berada di hatimu yang begitu tidak layak. Kau, bagaimana kau menjadi begitu sakit?" Kata Ateza jelek, "Kenapa aku bisa begitu menjijikkan? Tentu saja aku harus menyembahmu. Jika kau tidak memaksaku, bagaimana mungkin aku menjadi seperti ini tidak manusiawi dan tanpa hantu?" Gemuna berkata dengan ekspresi di wajahnya Zhengning. "Bagaimana dengan Naipa? Bagaimana kau memperlakukan mereka? Menurutmu apa yang akan kulakukan dengan mereka? Apakah kau membunuh mereka? Apakah kau pikir aku akan mengundang mereka makan malam?" Ateza mendengar rasa sakit ini dan berjuang untuk duduk, bersandar pada mesin, menghalangi posisi yang terluka dengan tangannya, dan ekspresinya jauh lebih tenang. Lagi pula, stafnya sendiri telah dibunuh oleh pihak lain. Tentu saja tidak ada cara mengandalkan mereka untuk menipu mayat-mayat itu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Meskipun Gemuna di depannya terlihat menjijikkan, satu-satunya kesempatan baginya untuk bertahan hidup sekarang adalah berbicara dengan pihak lain tentang kondisinya. Dengan padam, Ateza berkata, "Katakan, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan?" Gemu berkata sambil mencibir, "Apa yang aku inginkan? Apakah tidak jelas bagimu?" Ateza mengangguk dan berkata, "Oke. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Jika kamu membiarkanku pergi kali ini, bahkan jika keluhan kita dihapuskan, aku akan membebaskan keluargamu dan memberi mereka sejumlah uang setelah kembali ke rumah jadi kamu bisa pergi tinggi bersamamu." Petik 2. Sesederhana itu, kata Gemu bingung. Tentu saja semudah itu. Bukankah ini yang selama ini kau inginkan? Kau pernah melepaskanku sekali. Aku melepaskan keluargamu, dan tentu saja semudah itu. Tapi masalahnya aku tidak bisa mempercayaimu. Karena kau bukan orang yang bisa dipercaya. Jadi apa yang kau inginkan? Jika kau ingin aku melepaskan keluargamu sekarang, itu tidak mungkin. Bagaimana aku tahu jika kau tiba-tiba mengubah kalimat karena aku juga tidak bisa mempercayaimu?
Gemun terdiam beberapa saat, tiba-tiba tersenyum, karena dia memikirkan sesuatu yang menarik. Meskipun Ateza menyeringai dari waktu ke waktu sambil menutupi lukanya, sebenarnya, dia dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan dan perubahan ekspresi Gemuna. Ketika dia melihat bahwa dia tiba-tiba tertawa, dia langsung merasa ada yang salah, tetapi saya tidak tahu apa ide pihak lain itu. Gemuna tertawa, baiklah, saya bisa menyetujui permintaan Anda. Tetapi untuk mencegah anak Anda berbicara omong kosong, saya butuh sedikit jaminan di sini. Jaminan apa? Atiza mengerutkan kening. Jaminan apa? Hah, Anda akan tahu setelah beberapa saat. Berbicara tentang ini, mulut Gemu terbuka dengan mulut yang jelek, memperlihatkan gigi yang dingin, dan tenggorokannya membengkak dan bergumam. Melihat pemandangan ini, Atiza curiga. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan hantu itu. Apakah pihak lain masih ingin memaksakan diri untuk tunduk dengan gelombang suara aneh itu? Tetapi ini adalah kasusnya sendiri sekarang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang duyung, dan dia ingin membuat dirinya merasa lebih baik. Atiza tampak bingung untuk waktu yang lama, diikuti oleh perubahan pada raut wajahnya, karena Gemu bergumam untuk waktu yang lama, mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan serangga berwarna merah darah dari mulutnya yang lebar. Atiza kemudian teringat bahwa pihak lain adalah seorang penolong yang cakap. Sekarang, bahkan jika dia memikirkannya dengan tumitnya, dia tahu metode apa yang dapat dipikirkan pihak lain untuk menghadapinya. Gemu menatap serangga yang tenang dan tidak bergerak di tangannya, tersenyum bangga, dan menoleh ke Atiza, berkata, lihat. Jika kamu membiarkanku memasukkan benda ini ke hidungku, aku percaya apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak berani melepaskan keluargaku ketika kamu kembali, aku bersumpah untuk membuatmu mati lebih buruk daripada orang lain. Apa? Tentu saja Atiza tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Menempatkan serangga menjijikkan seperti itu di lubang hidung, orang normal manapun akan menolak. Terutama Tuan Gemun yang menundukkan kepalanya, metodenya bahkan lebih tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin menyerahkan hidup dan matinya ke tangannya, dan berkata, Gorna. Kau ingin memasukkan benda menjijikkan seperti itu ke hidungku, aku tidak akan setuju. Tapi kau bisa tenang, aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah menyerah. Jika aku tidak bicara, biarkan aku melawan 5 guntur, tidak ada habisnya. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Gemuna mendengus, apakah kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Kau tidak membiarkanku meletakkan sesuatu di tubuhmu, biarkan aku percaya bahwa kau tidak mungkin. Karena kau tidak memiliki kredibilitas denganku. Atiza mengerutkan kening dan berpikir, berkata, Gumna, jika kau khawatir tentang kata-kataku, sebenarnya ada cara lain untuk menggunakannya. Aku punya 600 juta di sini, senilai 20 juta dolar AS, dan aku dapat menaruh semuanya padamu itu dihitung sebagai hipotek. Meskipun tidak tepat untuk menggunakan kehidupan keluargamu untuk membuat perbandingan, Anda juga harus tahu bahwa 600 juta adalah uang yang banyak, dan itu seharusnya cukup sebagai chip hipotek. Petik 2, 6 miliar. Gemuna mendengar angka ini, dan dia cukup bersemangat. Meskipun dia telah mendapatkan banyak uang sebagai kepala divisi untuk waktu yang lama, tetapi 6 miliar yuan adalah angka astronomi untuk dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu sebagai guru yang bekerja keras seumur hidup. Sejujurnya, deposit untuk kredibilitas pribadi memang cukup, tetapi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu kecil untuk 600 juta. Kamu terlalu serakah. Atiza melihat bahwa pihak lain menolak, sedikit tidak senang. Ini bukan masalah uang lebih banyak, tapi uang lebih sedikit. Jika Anda menetapkan kondisi ini kepada saya hari ini, saya mungkin akan menyetujui usulan ini. Tapi sekarang Anda melihat hantu saya, jangan katakan Anda memberi saya 600 juta. Bahkan jika itu 6 miliar, saya tidak bisa menikmatinya lagi. Saya hanya ingin keluarga saya kembali ke rumah dengan selamat. Lebih baik Anda tidak memperhatikan hal-hal lain. Petik 2, 6 miliar dolar. Saya dapat menambahkan. Saya menambahkan 10 juta dolar lagi, bagaimana dengan 9 miliar dolar? Ini semua harta saya, cukup sebagai deposit. Jangan berhenti bicara omong kosong. Itu tidak banyak uang. Lebih baik Anda saling mengenal, agar tidak membuang-buang waktu semua orang. Setelah itu, Gemuna pergi ke Atiza dengan, cacing, tunggu. Rambut Atiza berdiri saat ini, dan buru-buru berkata, masalah ini masih bisa didiskusikan.
Sebenarnya, kamu bisa menyelesaikan situasi ini. Kamu bisa, ya, kamu bisa operasi plastik. Uang aku keluar. Dokter bedah plastik yang bisa menjadi yang terakhir. Aku yakin itu pasti akan mengembalikanmu ke penampilan semula. Hehehehe. Gemuna tersenyum dan mendengar sedikit meremehkan diri sendiri, dan berkata, Tata Rias. Kamu pikir aku ini apa? Luka bakar di area yang luas. Aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Hari ini kamu hanya punya dua pilihan. Satu adalah membiarkanku menurunkan serangga itu, dan yang lainnya adalah mati di sini. Kamu pilih. Aku. Atiza tampak malu. Hal menjijikkan seperti itu dimasukkan ke lubang hidungnya, dan orang normal tidak akan setuju. Secara khusus, Atiza memiliki kesulitannya sendiri, dan tentu saja dia tidak ingin diejek oleh pihak lain. Gemuna sudah sedikit tidak sabar. Dengan mulut besar, serangan sonik segera terjadi di sekelilingnya lagi. Rambut putih di tubuhnya juga mulai berkibar tertiup angin, menghasilkan berbagai frekuensi, cocok dengannya, itu tampak mengerikan. Atilza tiba-tiba sakit kepala dan berbalik, dan kekuatan serangan ini sangat hebat. Selain itu, serangan jarak dekat bahkan lebih tak tertahankan dan dipaksakan. Dia hanya bisa berteriak dan berkata, aku berjanji. Berjanji, kamu berhenti sebentar, aku tidak tahan, hitung anakmu untuk tahu. Gemuna mendengar mulut terbuka itu tertutup lagi, dan kemudian berjalan ke sisi Atiza, dan berkata, lihat ke atas kepalamu. Atiza sekarang merasa bahwa dia telah menjadi ikan di talenan, mendesah tak berdaya, dan mengangkat kepalanya. Gumna meremas pipi Atiza dan memasukkan serangga merah di tangannya ke dalam lubang hidungnya. Jika hal yang paling menakutkan yang pernah dialami Atiza dalam hidupnya adalah serangga yang dimasukkan ke dalam lubang hidungnya, terutama perasaan bahwa serangga itu merangkak melalui hidungnya menghilang ke kedalaman, yang benar-benar menyeramkan, hal yang mengerikan seperti itu tetap ada di otaknya sendiri, memikirkannya seperti mimpi buruk. Gemuna menanamkan cacing darah pada Atiza, jadi dia merasa lega. Dengan jaminan ini, saya yakin pihak lain tidak akan pernah berani melakukan apapun lagi. Memikirkan hal ini, berkata, Atiza, kamu sekarang telah menabrak pintuku sendiri. Aku mendesakmu untuk kembali dan jangan berpikir bahwa kamu dapat menemukan seseorang untuk menyerah atau pergi ke rumah sakit untuk mengeluarkannya. Tetesan seperti itu tidak seorang pun di dunia kecuali aku yang tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan rangsangan eksternal apapun dapat membuatnya gila. Seperti ini. Petik 2. Ketika Gemuna selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan suara aneh. Atiza tiba-tiba merasakan ledakan suara mengerikan di otaknya, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mengenai tengkoraknya, seluruh kepalanya perih, dan pada saat yang sama, lubang hidungnya mengalir keluar tanpa ada apa-apa. Atiza buru-buru menutupi hidungnya, tak perlu dikatakan bahwa mimisan keluar, dan buru-buru berteriak keras. Baiklah, begitu, tolong hentikan sekarang. Gemuna berhenti di akhir demonstrasi dan tersenyum bangga, berkata, kamu harus ingat. Situasinya sekarang hanya kasus yang paling ringan. Jika kamu mencoba menyerah atau mengeluarkannya secara medis, aku tidak dapat menjamin apakah orang ini akan mengubah otakmu menjadi pasta. Oke, begitu. Atiza menyeka hidung yang berdarah dan berkata dengan kesal. Gemuna tidak peduli jika orang lain membenci dirinya sendiri, berkata, oke. Sekarang kita bisa pergi. Kemana harus pergi? Sial, tentu saja akan kembali. Bisakah kamu tetap tinggal di sini untuk menikmati pemandangan? Tapi sekarang aku dalam situasi seperti ini. Bagaimana kau bisa membiarkanku pergi? Atiza menatap dengan getir dan menunjuk luka di tubuhnya. Kalau begitu aku tidak bisa mengendalikannya. Apakah karena kau ingin aku menggendongmu? Kau harus membalutnya sendiri. Jangan suruh aku menjadi prajurit begitu lama, kau bahkan tidak akan membalutnya. Atiza mendengus, dan tidak berkata apa-apa, lalu melepaskan mantelnya, merobek lapisan dalam pakaiannya, dan membalut luka di bahu dan kaki bagian bawah, meskipun dia sangat pandai menangani lukanya. Masalahnya, bungkusannya tidak bagus, tetapi sekarang ini bukan kontes kecantikan. Tidak masuk akal untuk terlihat bagus. Setelah menyelesaikan lukanya, Atiza berdiri dengan keras, mengambil pipa besi bengkok yang diserahkan Gemuna, menggunakannya sebagai kruk, dan berkata, Gorna. Sebelum kita pergi, kuharap kau bisa menjanjikan satu hal padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kita semua baru saja mengatakannya? Tidakkah kau pikir aku menggertak? Gemu berkata dengan tidak sabar.
Ini hanya masalah tangan untukmu. Aku harap kau dapat membantuku membunuh seluruh keluarga wanita bernama Lisa. Aku telah menghabiskan begitu banyak usaha kali ini dan kehilangan begitu banyak orang hanya untuk membunuh wanita itu. Kau tidak dapat membiarkanku datang ke sini tanpa imbalan. Aku berkata bahwa setelah kembali ke rumah, aku akan memberikan sejumlah uang kepada keluargamu, dan aku juga dapat mengatur visa bagi mereka untuk datang ke Italia untuk bersatu kembali denganmu. Bisakah kau melihatnya? Petik 2. Petik 2. Gemuna terdiam setelah mendengar ini. Jika kau dalam masalah, berikan aku senjata dan biarkan aku membunuh mereka sendiri. Aku juga akan mengatur agar keluargamu pergi ke luar negeri untuk menemukanmu. Gumna mendengar suara mendengus dingin ini, tidak mungkin menembakkan senjata. Selain itu, bukankah kau memiliki pipa besi di tanganmu? Ambil saja dan Anda dapat menghancurkannya dengan sedikit otak yang cerdas. Anda tidak memerlukan senjata sama sekali. Atiza menatap pipa besi di tangannya, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, itu membunuh, selama itu dapat mencapai tujuannya, itu sama saja. Dentang, suara tajam pipa besi yang menghantam tanah terdengar. Bajingan, Atiza menatap tiang kosong dengan marah. Faktanya, baru saja, ketika Gumna mengikuti Atiza yang terlatih-tatih ke ruang terbuka pabrik, diketahui bahwa keluarga Lisa telah menghilang tanpa jejak. Atiza melihat pemandangan ini, wajahnya sangat jelek, tidak memikirkannya, dan akhirnya membiarkan beberapa orang melarikan diri. Itu benar-benar nasib buruk. Dia membuka pintu bagi nasib buruk, dan tentu saja menjadikan tangannya yang marah sebagai tongkat penyangga. Pipa besi itu terlempar ke kejauhan. Gemu berkata sambil mencibir, salahkan orang-orang bodohmu. Kamu tidak mengikat kedua orang itu. Tetapi karena mereka melarikan diri, itu juga membuktikan bahwa mereka tidak boleh mati, dan itu seharusnya menjadi nasib anakmu. Atiza mendengar ejekan dan sarkasme Gumna, wajahnya juga jelek dan sekarat, dan para idiotnya sendiri mengumpat di tangannya sendiri. Para idiot ini tidak hanya gagal membuat bajingan itu tetapi juga membuat musuh mereka sendiri hilang, pantas saja kalian menjadi hantu yang berumur pendek. Gemu berkata, baiklah, ayo pergi. Sekarang setelah beberapa orang itu melarikan diri, aku yakin polisi akan segera menemukan di sini. Kita tidak bisa pergi dengan cepat. Kita tidak bisa pergi lagi. Atiza mendengar desahan ini, menahan rasa sakit, dan berjalan menuju pipa besi yang dibuang. Ketika dia sampai di pipa besi itu, dia membungkuk untuk mengambilnya, dan kemudian mendongak lagi, hanya 2 orang yang keluar dengan cepat. Setelah Pilar keluar, Atiza melihat keduanya sejenak. Tampaknya wajah keduanya sangat aneh dan tidak saling kenal. Atiza memikirkan hal ini dan menoleh untuk melihat Gemuna, hanya untuk melihat bahwa dia masih terkejut. Tidak perlu dikatakan, pihak lain seharusnya tidak mengenal salah satu dari mereka. Atiza menoleh lagi, menatap kedua pria yang datang dan berkata, siapa kalian? Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Zhang Yu tertawa saat mereka berjalan di depan mereka berdua. Atiza mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, kalian baru saja melepaskan 3 orang di sini. Ya, kalian pintar, kami memang melepaskan orang. Zhang Yu mengangguk, anjing dan tikus itu usil. Apakah kalian tahu siapa aku? Atiza berkata dengan marah. Kolonel Atiza, Direktorat Jenderal Intelijen Rahasia Negara Bagian Tai. Aku pasti tahu. Ketika Atiza mendengar ekspresi curiga ini, dia tidak menyangka pihak lain akan menyebutkan nama pasukannya. Apakah pihak lain itu mengenal diri mereka sendiri? Namun, meskipun melihat wajah orang lain, tinggi badannya sangat tinggi. Tinggi badan seperti ini sangat jarang di Tiongkok. Jika itu orang Tiongkok, itu tidak mengherankan, tetapi masalahnya adalah menurut kesan saya sendiri, sepertinya tidak kenal orang Cina seperti itu. Apakah kamu orang Cina? Tanya Atiza. Ya, aku memang orang Tionghoa. Zhang Yu tidak bermaksud menyembunyikan satu sama lain. Aku tidak ingat pernah bertemu denganku. Orang Tionghoa, apa maksudmu datang ke sini? Kau mengatakan ini secara terbalik. Kali ini, aku tidak datang kepadamu atas inisiatifmu, sebenarnya, kaulah yang datang untukku. Zhang Yu tersenyum. Aku mencarimu. Atiza mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, jangan bermain labirin denganku. Kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Tentu saja kau tidak mengenalku. Dan aku juga tidak mengenalmu sebelumnya. Tapi, meskipun kau dan aku bahkan tidak mengenalmu,
pikirkan tentang tujuan kunjungan ke Roma ini, bukankah hanya untuk menemukan seseorang yang tidak kau kenal? Apa? Atiza dapat mendengarnya sekarang meskipun dia bodoh. Orang lain itu adalah pria misterius yang selama ini dicarinya. Ini membuatnya marah dan berteriak, "Kaulah yang membunuh adikku." Brengsek Gemuna terkejut ketika mendengar ini. Sebenarnya, untuk waktu yang lama, dia juga sangat tertarik dengan identitas pria misterius yang dapat memecahkan teknik menjatuhkan kepalanya ini. Karena Tatana memberi Gemu sejumlah besar uang di awal, itu juga membuatnya bersedia untuk mentransfer serangga hitam yang telah dibesarkannya selama bertahun-tahun kepadanya. Meskipun benda itu tidak sebejat cacing darah bermata hitam yang saya gunakan sekarang, tidak mudah untuk dipecahkan, karena sangat menakutkan untuk menjadi gila. Jadi tempo hari ketika Gemuna tahu bahwa teknik pemenggalan yang telah dia berikan kepada Tatana telah dipecahkan oleh orang lain, dan serangga itu masih menggigit inangnya, yang membuatnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, saya sangat ingin tahu tentang orang ini yang dapat memecahkan teknik menjatuhkan kepalanya sendiri, dan ingin tahu siapa orang ini. Awalnya, Gemuna menduga bahwa pihak lain itu juga merupakan divisi penundukan kepala, bahkan penduduk asli Tiongkok, karena hanya divisi penundukan kepala yang terkenal di negara itu yang dapat memecahkan teknik penundukan kepala miliknya sendiri. Namun karena dia tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak memiliki petunjuk. Setelah ditangkap oleh Atiza, Gemuna juga menyebutkan beberapa divisi yang menurun, tetapi tidak diragukan lagi, orang-orang ini dikecualikan oleh pihak lain dengan menggunakan cara yang tidak manusiawi. Pada akhirnya, dia juga dipaksa datang ke Italia untuk menemukan identitas sebenarnya dari divisi yang menurun secara misterius itu. Yang tidak diduga Jimuna adalah bahwa kepala sekolah yang dicari Atiza tidak hanya sedikit terlalu muda, tetapi juga bukan penduduk asli. Asli atau palsu, orang asing dapat memecahkan stiker teratasnya sendiri. Hanya ada segelintir keturunan yang dapat dibandingkan dengan mereka sendiri di negara ini. Jika waktu kultivasi dalam industri ini kurang dari beberapa dekade, mustahil untuk memecahkan teknik penundukan kepala tingkat tinggi ini. Apakah ada guru besar yang dapat membantu anak ini? Pihak Zhang Yu tidak peduli dengan Atiza yang melotot, berkata, "Kematian adikmu sebenarnya adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Aku sudah membiarkan Lisa memberitahunya untuk cepat-cepat melepaskannya, karena dia terobsesi dengan dirinya sendiri dan akhirnya mengambil inisiatif. Makan buah-buah jahat. Jika kamu ingin menyalahkan orang lain, kalau begitu salahkan adikmu, itu kematiannya sendiri. Anak baik, beraninya kamu berbicara terus terang." Atiza berkata bahwa ini tidak dapat menekan kemarahan di hatinya, dan berkata, "Karena kamu berani muncul di sini, aku tidak ingin kembali, aku akan menggunakan takdirmu pergi dan mengorbankan adikku." Berbicara tentang ini, dia bergegas ke Zhang Yu yang tidak jauh dari sana, pada saat yang sama mengambil pipa besi di tangannya, bermaksud untuk menebas musuh. Zhang Yu mencibir ketika dia melihatnya, mengulurkan tangan, menghentikan Mario yang ingin mengambil gambar, menatap kosong ke arah Atiza yang bergegas mendekat. Atiza dengan cepat berlari ke arah Zhang Yu, mengambil batang besi itu dengan angin, dan menghantamkannya ke pintu muka lawan. Yang tidak diduganya adalah batang besinya akan mengenai Zhang Yu. Wajahnya, tiba-tiba batang besinya berhenti di udara. Atiza melihat ini sejenak, sekilas menoleh dan menemukan bahwa batang besinya telah digenggam erat oleh lawan dengan satu tangan. Atiza yang marah melihat dengan putus asa menarik batang besi itu ke arah lengannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia menggunakannya, batang besi yang ditangkap oleh lawan sama sekali tidak bergerak. Ketika Atiza belum merespons, sebuah kekuatan tiba-tiba datang dari ujung batang besi, dan dia bergegas maju tanpa pertahanan. Zhang Yu tiba-tiba mengangkat tendangan, kecepatannya hampir menakjubkan, ketika Atiza tidak merespons, dia telah mengenai perutnya di tengah, dan segera terbang keluar dengan tendangan menjerit. Kekuatan benturan yang besar membuat tendangan voli Atiza terbang sangat jauh. Setelah mendarat di tanah, ia berguling beberapa kali lagi sebelum berhenti. Itu diikuti oleh suara manis, tamparan. Semburan darah menyembur keluar, dan area yang luas di depan semprotan keduanya menakutkan. Gemu, yang berdiri di samping, tidak menyangka bahwa pemuda di sisi yang berlawanan begitu kuat. Meskipun Atiza sekarang terluka, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang prajurit profesional, mengatakan bahwa itu juga kapal busuk dengan 3 pon. Tanpa 2 pukulan, bahkan jika Atiza terluka, itu tidak bisa menjadi lawannya. Zhang Yuneng menyelesaikan Atiza dengan tendangan,
yang membuat Gemuna terkejut oleh Zhang Yu. Tentu saja, Mario juga tahu kekuatan Zhang Yu. Dia mengatakan di pesawat bahwa dia telah berlatih sepenuhnya, tetapi dia telah menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya dan tidak mati. Kalau tidak, dia tidak jauh lebih baik daripada orang yang memuntahkan darah di depannya. Atiza meludah, memegang perutnya di perutnya. Baginya, tubuhnya terus-menerus dipukul dengan fatal, yang telah membuatnya kewalahan. Selain itu, kekuatan Zhang Yu benar-benar luar biasa, memberinya perasaan bahwa ususnya akan ditendang oleh pihak lain, hidup dan mati pada dasarnya berada di garis depan. Atiza muntah sebentar, dan perlahan duduk. Pada saat ini, wajahnya pucat dan menakutkan. Rasanya seperti ditendang, tetapi sekarang dia hanya memiliki setengah nyawa yang tersisa bahkan jika dia tidak mati. Atiza sekarang lebih tahu daripada siapapun. Dia jelas bukan lawan dari pemuda di depannya ini, apalagi dia sekarang terluka. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan pernah menjadi musuh lawan. Karena dia tidak melihat orang lain mengangkat kakinya, dia menendang dan terbang dalam sekejap. Dengan berat badannya, pihak lain dapat menendang dirinya sendiri sejauh ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur lawan beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Ada ledakan kelemahan di hati Atiza, dan mustahil baginya untuk membalas dendam hari ini. Bahkan untuk mati di sini. Memikirkan hal ini, dia langsung menatap Gemuna. Ngomong-ngomong, bukankah ada monster Gemuna di sampingnya? Atiza tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa menghadapi anak di depannya, monster Gemu pasti bisa menghadapinya. Pikirkan ini, Atiza berkata dengan keras, Gumna. Apa yang masih kau lakukan di sana bodoh? Jangan buru-buru membantuku membunuh anak itu. Ketika Gemuna mendengar ekspresi di wajahnya, dia langsung berkata, Atiza. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memerintahkanku? Aku tidak akan membunuhmu, cukup memberimu wajah. Bisakah kamu memperlakukanku seperti kamu apakah kaki anjingmu? Bunuh dirimu untuk membunuh. Tidak ingin aku membantumu. Petik 2. Ketika Atiza mendengar kemarahan di wajahnya, dia berteriak keras, Gumna. Jika kamu tidak melakukannya, dia tidak akan membiarkanku pergi. Kamu lupa, kalau aku mati di sini. Kamu tahu seberapa serius itu. Gemuna menjadi jelek ketika dia mendengar ini. Dia memiliki pegangan di tangan yang lain, dan itu adalah kehidupan keluarganya. Meskipun dia membenci Atiza, dia juga tahu bahwa ini jelas bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Zhang Yu mendengar ini, tetapi hanya tersenyum, dan menoleh ke Gemuna yang canggung, ingin melihat bagaimana dia berencana untuk memilih. Gemu juga melihat Zhang Yu saat ini, tetapi di mata pihak lain, dia tidak melihat perasaan takut, seolah-olah dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali, dan tampak sangat tenang. Hati Gemu juga mengungkapkan kekagumannya atas ketenangan Zhang Yu. Bagaimanapun, dia mengalihkan pandangan dari pria pemberani di sebelahnya dan dirinya sendiri, dan pemuda di depannya mengalihkan pandangan. Saya sangat tenang dan tegak. Sekilas, saya melihat orang-orang yang telah melihat adegan-adegan besar. Tidak heran Anda dapat memecahkan teknik menundukkan kepala Anda sendiri, tetapi Anda tidak tahu Master Thailand mana yang menjadi guru anak laki-laki ini. Meskipun, hati Gemu sangat jijik menggunakan Atiza sebagai orang bersenjata, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana mungkin kehidupan keluarganya masih dipegang oleh orang lain, bahkan jika dia tidak mau, dia harus membantu orang lain. Memikirkan hal ini, dia berkata, wah, Atiza sangat penting bagiku sekarang. Jika kau ingin membunuhnya, aku sarankan kau untuk tidak berkhayal. Tapi kalian semua berada di lingkaran yang sama. Jika kau sudah saling kenal, aku akan segera melepaskanmu, sebaiknya kau pergi dari sini. Meskipun Zhang Yu belum mengatakan apapun, tetapi Atiza mendengarnya, dia sudah marah. Pihak lain menyatakan bahwa dia tidak ingin membantu dirinya sendiri. Tetapi masalahnya sekarang adalah Gumna bukan miliknya, lagi pula, bahkan jika dia tidak mendengarkan perintahnya, itu bisa dimengerti, tetapi membiarkan Atiza melihat sendiri dan pergi seperti ini, dia tidak akan setuju dengan apapun. Gumuna, asal kau membantuku membunuhnya, aku bisa memberimu 10 juta dolar. Ini uang yang banyak, itu akan cukup untuk keluargamu hidup di luar negeri seumur hidup tanpa khawatir. Gemuna juga sangat gembira mendengarnya. 10 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia benar-benar memiliki sejumlah besar uang dalam hantu seperti ini, menabung sedikit uang memang cukup untuk dirinya sendiri.
Seluruh keluarganya telah tinggal di luar negeri seumur hidup. Biaya syuting $10 juta telah memberi Gemuna keputusan. Ada beberapa kilatan berdarah di mata horor yang gelap, dan dia berbisik, "Nak, jangan salahkan aku karena kejam dan panas. Ini semua yang kamu minta." Setelah selesai berbicara, mulut besar darah terbelah ke sisi mulut, dan rambut putih seluruh tubuh juga menonjol satu persatu pada saat yang sama, bergetar dan melambai bersama, dan pada saat yang sama, gelombang suara yang mengerikan langsung menuju Zhang Yu. Setelah Zhang Yu disambar gelombang suara yang mengerikan itu, dia langsung merasakan pusing di kepalanya. Dia juga pertama kali melihat suara kuat hantu darah Gomu. Namun, ki internal Zhang Yu juga bekerja pada saat yang sama, dan Zhou segera membentuk lapisan penghalang ki untuk memblokir serangan sonik lawan yang berbahaya, dan pikirannya sekali lagi jernih. Mario tidak punya persiapan apapun, belum lagi meskipun dia sudah mempersiapkan diri lagi, dia tidak bisa bertahan dari metode serangan lawan yang tidak terduga. Jadi setelah dia terkena gelombang suara dari Gemuna, otaknya meledak dan dia hampir terduduk di tanah. "Aku meletakkan tanganku di bahuku." Zhang Yu langsung berkata. Mario mendengar ini meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu, tetapi dia juga tahu bahwa mendengarkan pihak lain pada saat kritis adalah hal yang benar, dan segera meletakkan telapak tangannya di bahu pihak lain. Vitalitas Zhang Yu juga ditransmisikan ke tubuh Mario pada saat yang sama, dan penghalang keaslian juga terbentuk di tubuhnya untuk mengisolasi serangan sonik lawan. Mario juga merasa lega saat ini, karena perasaan angin puyuh dan suara-suara aneh menghilang begitu saja, yang membuatnya sangat terkejut dengan kemampuan Zhang Yu. Bagaimana dia bisa meletakkan tangannya di bahunya? Suara mengerikan ini menghilang. Ini juga luar biasa. Gemuna melihat Zhang Yu dan Mario berdiri di sana seolah-olah mereka baik-baik saja, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Sebenarnya, ketika dia menggunakan suara hantu darah tadi, pria besar yang berdiri di belakang Zhang Yu sudah memiliki reaksi yang kuat terhadap Song Zhao. Rekan-rekannya membuatnya sangat aneh, mengapa orang-orang muda di depannya tidak menanggapi sama sekali. Ketika kepala Gemu agak sulit dimengerti, dia melihat pria besar itu meletakkan tangannya di bahu pemuda itu, dan segera kembali normal, yang membuatnya semakin luar biasa. Kemampuan khusus apa yang digunakan pihak lain? Bagaimana mereka dapat dengan mudah memecahkan suara hantu darah mereka sendiri tanpa bergerak? Dan Atiza, yang berada di samping, merasa lebih luar biasa. Apa kekuatan gerakan Gemuna? Dia sebenarnya adalah pembicara yang paling kuat. Jika dia lengah, dia akan dibunuh oleh dewa, Buddha membunuh Buddha. Bahkan jika target serangan utama lawan bukanlah dirinya sendiri, dia masih merasakan duri kesemutan di kepalanya, tetapi lawannya tampaknya baik-baik saja, berdiri diam tanpa bergerak. Apakah sulit bagi anak ini untuk tuli dan tidak mendengar suara apapun? Tidak benar ketika saya berbicara dengan anak ini sendiri, apakah normal untuk bertanya dan menjawab? Bagaimana mungkin dia tuli? Gemuna, tentu saja, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi sekarang, dan perlahan-lahan menarik kembali serangan soniknya, tetapi keheranan di wajahnya juga meningkat pesat. "Kau, bagaimana kau melakukannya?" Gemuna berkata dengan wajah dingin. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kau pikir hantu darah itu tak terkalahkan? Kau tahu trikku." Gemuna tidak percaya. "Hehehehe." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sungguh hal yang aneh. Tapi aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu. Apa yang kau sebut trik itu tidak berguna bagiku sama sekali." Wajah Gemu sangat jelek, dia tidak menyangka pihak lain akan mampu membela bahkan tipu dayanya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana pihak lain itu membela diri. Sebenarnya, Gemu mengira bahwa pada awalnya, gurunya memberitahu seni hantu cacing darah itu bahkan sebelum dia meninggal, dan bahwa dia telah mendambakan kekuatan seni sihir ini. Jika gurunya tidak memberitahu dirinya sendiri, setelah cacing darah itu berubah menjadi hantu, dia tidak akan bisa kembali. Dia pasti ingin mencoba keajaiban semacam ini, dan apakah itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Ketika Gemuna ditendang oleh seekor bebek kali ini, dia menggunakan larangan ini setelah tidak berdaya, dan menemukan bahwa kekuatan morfologi cacing darah ini persis sama dengan apa yang dijelaskan gurunya sebelum kematiannya. Bahkan prajurit profesional Atiza seperti Naipa bukanlah lawan mereka, apalagi orang biasa. Gemuna mengira bahwa dia tidak terkalahkan sekarang. Tetapi sebelum dia bahagia untuk sementara waktu, seorang pemuda benar-benar kebal terhadap tipu dayanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?
Wajah Gemuna sekarang menjadi sangat jelek, dan dengan penampilannya yang tidak manusiawi, dia bahkan terlihat sedikit menjijikkan. Pikiran Gemuna terus-menerus melintas setiap kalimat yang dikatakan gurunya, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mengatakan, sangat sulit bagimu untuk menjadi katak tebak. Namun setelah mengatakan itu, dia menyesalinya lagi. Berapa usia pihak lain, bagaimana mungkin itu adalah katak tebak? Jika Tigua hidup sampai hari ini, saya khawatir dia akan berusia 100 tahun, jadi dia buru-buru mengubah mulutnya dan berkata, apakah kamu murid Tot Ticai? Gemuna akan berpikir demikian karena nama lawan mematikan sang guru sebelum ia meninggal, dan memperingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadap katak berjuluk. Meskipun keduanya pergi ke pintu yang sama, mereka adalah lawan yang mati seumur hidup. Ketika mereka masih muda bertarung berkali-kali, masing-masing memiliki kelemahan, dapat dianggap sebagai seri. Dalam pertemuan terakhir antara keduanya, sang guru terluka parah, dan yang lainnya juga terluka parah. Namun, untuk mencegah dieksploitasi oleh musuh lain, Guru Yin tetap anonim untuk sementara waktu, dan ia tidak pernah melihat katak itu lagi. Meskipun Guru Gemuna menganggap katak sebagai musuh hidupnya, ia juga percaya bahwa di antara divisi pemenggalan di Thailand, hanya ia yang memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan dirinya sendiri, tetapi meremehkan divisi pemenggalan lainnya. Gemuna melihat bahwa Zhang Yu dapat dengan mudah memecahkan teknik rahasianya yang unik. Tentu saja, ia berpikir bahwa orang ini mungkin memiliki hubungan yang hebat dengan katak itu. Jika bukan karena Zhang Yu masih terlalu muda sekarang, dia akan berpikir bahwa pihak lain itu tidak baik. Sika taktik menebak dirinya sendiri. Tentu saja, Zhang Yu tidak tahu apa itu katak. Dia berkata, aku tidak tahu katak apapun. Tetapi kamu juga melihat bahwa apa yang disebut trikmu itu tidak berguna bagiku. Jika kamu memberikan Atiza kepadaku sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak mendengarkan bujukan dan ingin terus membantumu, maka jangan salahkan aku. Kalian berdua tidak ingin pergi hari ini. Petik 2. Kata-kata besar. Gemuna mendengar ekspresi marah di wajahnya, dan berkata, karena anakmu tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Kalian berdua akan mati di sini hari ini. Ketika Gemuna berkata, dia mengulurkan tangannya, dan kuku kedua tangannya tiba-tiba menjadi panjang, seperti pisau tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Seseorang dengan mata yang baik tahu bahwa ketajaman itu sangat jelas. Gemuna juga tahu bahwa, karena suara sihirnya, berlawanan dengan pemuda itu jika tidak berhasil, biarkan dirimu meraih hati yang lain dan lihat apakah mereka berani berteriak di depan diri mereka sendiri. Namun, ketika Gemuna ingin bergegas untuk membunuh Zhang Yu dengan tangannya sendiri, aksinya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya juga bermartabat pada saat yang sama, karena orang kuat di sisi yang berlawanan telah mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dirinya sendiri, membuatnya takut untuk bertindak enteng. Mario tersenyum bangga dan berkata kepada Zhang Yu, Zhang, apakah kamu ingin aku membunuh mereka sekarang? Jangan khawatir. Zhang Yu menatap Gemuna setelah dia berkata, melihatnya. Jika kamu ingin bertarung dengan kami, tidak ada kesempatan sama sekali. Mendengarkanmu, sepertinya kamu dipaksa sebelumnya. Kau punya kesempatan dan lepaskan saja, atau kau tidak ingin pergi dari sini hari ini. Wajah Gemun dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Atiza tidak menyangka bahwa lawannya memegang pistol di tangannya, dan hatinya pun tak berdaya. Jika beberapa orang di Napa tidak mati, sekarang mereka berlima lawan satu, dan mereka tidak takut satu sama lain. Sayangnya, sekarang dia hanya seorang komandan tanpa senjata dan terluka. Apakah hari ini benar-benar hari kematian tahun depan? Gemuna tentu tidak menyangka bahwa lawannya memegang pistol di tangannya, tetapi jika dia diminta untuk menyerahkan Atiza dan melihatnya terbunuh, dia tidak akan setuju. Karena nyawa keluarganya sekarang berada di tangan pihak lain, jika Atiza mati, keluarganya pasti akan mati, jadi meskipun dia kehilangan nyawanya hari ini, dia harus melindungi Atiza agar bisa pergi dari sini. Wah, apa menurutmu aku akan takut jika kamu memegang pistol? Biar aku berikan Atiza padamu, sama sekali tidak. Gemuna berkata bahwa ini akan memulai lagi trik khas hantu darah itu. Bulu-bulu putih di tubuh Atiza tampak hidup seketika, satu persatu, tumbuh sangat panjang, seolah-olah ada benang sutra yang menyambut udara. Setelah rambut-rambut putih ini menjadi lebih panjang, mereka mulai berubah menjadi merah secara bertahap dari akarnya. Berhenti melambai, seolah-olah membentuk penghalang dua warna merah dan putih, terlihat sangat menakutkan.
Tembak, Zhang Yu segera berseru. Mario tidak memikirkannya ketika dia mendengar ini, dia mengarahkan pistolnya, lalu melepaskan beberapa tembakan, peluru itu meluncur keluar dari laras senapan dan melesat ke arah Gemuna. Pada saat ini, Gemuna telah ditutupi oleh rambut merah dan putih di depannya, dan dia sama sekali tidak dapat melihat sosok apapun. Peluru yang terbang keluar pertama kali mengenai rambut merah dan putih yang melambai di depan tubuh Gemu, tetapi rambut merah dan putih itu menyerbu setelah bersentuhan dengan peluru, seperti ombak, retakannya memanjang, lalu pecah dan memanjang lagi, menghalangi dampak kekuatan peluru. Meskipun energi kinetik peluru sangat kuat, peluru itu tetap tidak dapat menembus rambut merah dan putih yang tebal, dan perlahan-lahan kehilangan semua energi kinetiknya dan jatuh ke tanah. Mario tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa setelah menembak, rambut merah dan putih di depan sisi lain tampak seperti gelombang air, dan peluru yang mereka tembakkan tampaknya jatuh pada akhirnya di tanah. Hasil ini tentu saja mengejutkan Mario, lawan bahkan dapat bertahan melawan peluru. Sebenarnya ada monster seperti itu di dunia, dan hari ini benar-benar membuka mata. Atiza merasa lega ketika dia melihat ini, dan dia tidak menyangka bahwa keterampilan jahat Gemuna bahkan dapat bertahan melawan peluru. Tampaknya orang ini benar-benar mampu, tetapi ditakdirkan untuk tidak digunakan sendiri. Jika tidak, dia dapat mempertimbangkan untuk merekrut yang mulia bagi saya sendiri. Saya percaya itu adalah jenderal yang kuat. Gemuna juga merasa lega. Sejujurnya, apakah dia bisa menahan peluru dari awal dengan teknik perisai darah ini? Dia benar-benar tidak tahu di dalam hatinya. Tapi sekarang tampaknya kekuatannya sangat besar. Namun, dia juga dapat menilai melalui sistem sensorik bahwa perisai darahnya normal untuk peluru pistol, tetapi senjata api besar mungkin tidak diperlukan. Adapun senapan runduk itu, jangan pikirkan itu tidak dapat dicegah. Hahaha, lihat, senjatamu sama sekali tidak berguna bagiku, perisai darahku tidak terkalahkan di seluruh dunia. Hahaha. Guma tertawa gembira beberapa saat dan mengikuti, jangan salahkan aku. Kamulah yang mencoba mati. Setelah itu, mereka segera bergegas ke Zhang Yu dan Mario, ingin memberitahu mereka cara membuat diri mereka marah. Mario melihat monster itu bergegas, tentu saja, sedikit bingung, dan buru-buru berkata kepada Zhang Yu, Zhang. Apa yang harus dilakukan? Berikan aku senjatanya. Zhang Yu mengangkat tangannya saat dia berbicara. Mario membeku, tetapi tidak berpikir untuk tergesa-gesa meletakkan pistol di tangan Zhang Yu. Zhang Yu mengambil pistol dan mengangkat tangannya, menunjuk Gemuna yang bergegas mendekat. Tidak, mereka semua mengatakan bahwa pistol itu tidak berguna bagiku. Mati saja. Setelah Zhang Yu mengangkat senjatanya dan menunjuk Gemu, dia tidak terburu-buru untuk menembak. Sebuah lonceng tembaga muncul di tangannya dari angkasa. Dia mengambil lonceng tembaga dan mengocoknya, dan suara lonceng tembaga yang tajam langsung berdenting. Yang mengejutkan Gemu adalah bahwa pada saat lonceng tembaga pihak lain berbunyi, rambut merah di sekelilingnya tampaknya telah kehilangan kendali, dan dia menjadi kacau, dan dia tidak lagi memiliki kendali yang baru saja dia miliki. Apa yang terjadi? Tepat ketika Gemuna tidak tahu apa yang sedang terjadi, Zhang Yu telah menarik pelatuknya, dan sebuah peluru melesat keluar, menembus rambut merah yang tidak terkendali dan menggumpal, dan langsung mengenai Gemuna. Gemuna, yang telah tertembak di pahanya, jatuh ke tanah sambil menjerit, diikuti oleh kesedihan paha yang berlumuran darah. Lihat adegan ini, Atiza dan Mario tercengang, bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan dari mana lonceng di tangan Zhang Yu berasal, dan di mana dia menyembunyikannya. Mungkinkah tidak terjadi apa-apa? Bagaimanapun, Mario melemparkan dirinya ke dalam tubuh 5 tubuh yang dikagumi Zhang Yu. Monster yang tidak dapat menembus senjata itu dengan mudah dipecahkan oleh Zhang Yu, itu di luar pemahamannya. Jika seseorang sekarang bertanya kepada Mario apakah dia memiliki idola dalam hidupnya, dia pasti akan memilih Zhang Yu, karena pemuda misterius di sekitarnya hampir maha kuasa dalam pikirannya, sebagai idola seumur hidupnya sudah lebih dari cukup. Ekspresi Atiza kini membeku hingga membeku. Gemuna yang mengerikan itu benar-benar rapuh di hadapan pemuda di seberangnya. Dapat dilihat bahwa pria ini sangat kuat, dan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Rahasia, kali ini dia telah didorong ke tepi jurang oleh lawan. Atiza sekarang adalah pertama kalinya menyesalinya. Pada awalnya, mungkin dia seharusnya tidak menemukan orang ini untuk membalas dendam tanpa petunjuk.
Apakah karir jangka panjang di puncak kekuasaan telah membiarkan dirinya melupakan apa yang berbahaya? Fakta telah memberitahuku bahwa tidak ada keamanan mutlak terhadap musuh yang tidak dikenal. Limbah Gemuna sama sekali tidak berguna sekarang. Apa yang harus kulakukan untuk lolos dari hari kelahiran? Suasana di sekitarnya menjadi aneh lagi. Pada saat ini Zhang Yu tidak lagi menatap Gemuna yang sedih, tetapi menatap Atiza yang tidak jauh dari sana. Atiza melihat bahwa orang lain itu menatap dirinya sendiri, dan punggungnya dingin dan berkeringat, tetapi dia juga tahu bahwa orang lain itu dapat dengan mudah mendapatkan bahkan bom. Jika dia ingin bunuh diri, tidak akan ada kesempatan. Belum lagi dia sekarang terluka dan tidak bisa berlari lagi. Ketika Atiza pertama kali merasa tidak ingin mati, terutama setelah dia memiliki status sosial dan kekuasaan seperti sekarang, dia tidak ingin mati lagi, jadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya sekarang adalah dirinya sendiri. Atiza memikirkan hal ini, dan tersenyum pada Zhang Yugan, dan berkata, sebenarnya, saya pikir semua orang agak salah paham dalam masalah ini. Saya mengakuinya, saya agak gegabah di awal, tapi saya juga sekarang tenanglah. Apakah Anda pikir semua orang bisa berbicara dengan tenang dan tenang? Tidak ada kontradiksi yang tidak dapat dikesampingkan, bukan? Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, diikuti oleh ekspresi main-main. Apakah menurutmu kita masih punya kesempatan untuk berbicara sekarang? Ateza menahan perasaan marah, dan berkata dengan tenang, bagaimana tidak? Aku tidak berpikir bahwa membunuhku dalam kasus ini adalah pilihan terbaikmu. Jika aku bisa menebusnya dengan uang. Hidupku, selama kamu bisa melepaskanku, aku bisa memberimu 20 juta dolar AS. Semua orang tidak bodoh. Lupakan dendam ini di masa depan, mungkin akan ada kesempatan untuk saling membantu di masa depan. 20 juta dolar, Zhang Yu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu bukan jumlah yang sedikit untuk dikatakan. Bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu. Tetapi jika kali ini kamu memiliki dendam yang jelas, kamu hanya ingin membunuh Lisa, sendirian, aku mungkin mempertimbangkan saranmu. Tetapi, Zhang Yu berkata ketika ekspresinya berubah dingin, tetapi apa yang kamu lakukan kali ini telah melampaui batas kemampuanku. Kamu tidak hanya membunuh seluruh keluarga Lisa, kamu juga berencana untuk mengirim seseorang untuk membunuh 2 keponakan Lisa setelah hari ini berakhir. Taktikmu mengerikan. Terlebih lagi, kamu sedang menyelidiki Lisa dan milikku. Saat itu, aku membunuh beberapa dokter yang telah merawat Lisa untuk pertama kalinya. Di antara mereka adalah Clark yang baru saja kamu bunuh. Kamu membunuh begitu banyak orang tak berdosa hanya karena sedikit keinginan pribadi. Apakah kamu pikir aku akan melepaskannya? 20 juta milikmu. Kamu masih harus membeli kuburan untukmu sendiri. Awalnya, Atiza mendengarkan kata-kata Zhang Yu, berpikir bahwa pihak lain telah berencana untuk melepaskan dirinya demi 20 juta, dan dia merasa lega. Namun, apa yang dikatakan orang lain itu membuat hatinya jatuh ke dasar. Hal yang paling aneh adalah pihak lain itu tahu bahwa dia ingin membunuh keponakan Lisa, dan dia hanya memberitahu Naipa tentang hal ini. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah Naipa dikhianati? Atiza berpikir sejenak, merasa itu masih mustahil. Naipa adalah orang kepercayaannya sendiri dan tidak akan pernah menjual dirinya kepada pihak lain. Lalu, aku tiba-tiba terkejut memikirkan Atiza. Apakah dia telah diawasi olehnya begitu lama? Belalang sembah menangkap jangkrik, burung oriole ada di belakang. Atizahan berkata dengan wajah, kamu sudah tahu tentang Lisa sejak lama. Kamu telah bersembunyi di balik bayangan untuk mengawasiku. Belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Untuk orang-orang sepertimu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Sekarang pergilah mati. Zhang Yu selesai memegang pistol di tangannya, berniat untuk membunuh Atiza 100. Atiza tentu saja tersipu, tetapi dalam menghadapi situasi ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya hari ini dia mencoba melarikan diri. Tolong jangan, suara Gemuna tiba-tiba terdengar. Zhang Yu mendengar tatapan Gemuna ini dan berkata, apakah menurutmu kamu masih punya hak untuk menghentikanku? Gemuna berkata dengan penuh rasa sakit, aku tahu bahwa aku bukanlah lawanmu. Namun, nyawa keluargaku sekarang berada di tangan Atiza. Jika kau membunuhnya, seluruh keluargaku akan mati bersamanya. Jadi, aku mohon, bisakah kau melepaskannya? Apa hubungannya ini denganku?
Jika saat itu kau mengumpulkan uang dan menyakiti orang lain, bagaimana mungkin itu bisa menyakiti keluargamu sekarang? Sekarang, ini sepenuhnya salahmu, kau tidak dapat menyalahkannya. Ucapan Gemu yang menyakitkan, aku tahu aku salah. Kau benar, semua kesalahan adalah kesalahanku, bisakah kau menjaga anak-anakku dan membiarkan Atiza kali ini? Asalkan dia bisa membebaskan istri, anak-anak, dan cucu-cucuku. Aku bisa menyerahkannya padamu dan membiarkanku bunuh diri di hadapanmu. Tidak masalah, itu seharusnya menjadi penebusan atas hal-hal buruk yang telah kulakukan dalam hidupku. Aku mohon padamu. Zhang Yu mendengar keheningan ini. Melihat pemandangan ini, Atiza juga merasa lega. Tampaknya pemborosan Gemuna masih sedikit berguna pada akhirnya. Tentu saja, jika kali ini Anda dapat lolos dari malapetaka, pria itu akan membalas dendam, dan tidak akan terlambat dalam 10 tahun. Tidak akan pernah semudah ini untuk membalas dendam di lain waktu. Zhang Yu terdiam beberapa saat, diikuti dengan desahan, dan berkata, maaf. Aku tidak bisa berjanji padamu. Atiza berdiri di samping dan tersenyum di sudut mulutnya, tetapi dia langsung menghilang begitu mendengar ini, dan suasana hatinya jatuh ke palung lagi. Dia tidak menyangka bahwa bahkan permohonan Gumna tidak berguna. Apakah mungkin untuk melarikan diri? Mengapa? Gemu berkata dengan tidak percaya dengan tatapan yang sama, bahkan dengan nada sedikit marah, bahkan jika aku melakukan dosa yang tidak terampuni, hanya aku yang melakukannya. Dikatakan bahwa itu akan lebih buruk daripada seorang istri anak-anak, anak-anakku tidak bersalah, dan ada sesuatu yang dapat kulakukan sendiri. Kau tidak dapat membaca tentang anak-anakku ketika mereka masih muda dan bodoh, dan memberi mereka kesempatan lain untuk hidup. Aku mohon padamu selama kau bisa membiarkan mereka pergi, kumohon. Aku mohon padamu. Gemuna tidak mengatakan apa-apa tentang ini, berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya ke Zhang Yu, hampir beberapa kali darah di dahinya telah berceceran, menunjukkan kekuatan yang digunakan. Melihat wajah Gumna yang berdarah, yang tertegun untuk menyelamatkan anak-anaknya, dia sedikit tergerak bahkan ketika dia mengira bahwa Mario yang keras hati. Terlepas dari apakah pria Gumna baik atau buruk, tetapi dia sangat buruk bagi anak-anaknya. Cinta ayah benar-benar tulus. Mario memikirkan ini, dan malah menatap Zhang Yu, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Zhang Yu tentu saja tersentuh oleh cinta ayah Gemuna. Beberapa orang berkata dengan tidak berdaya, bukannya aku tidak ingin berjanji padamu. Hanya saja, keluargamu sekarang sudah mati. Bahkan jika aku berjanji padamu, mereka tidak akan bisa hidup. Sudahlah, tidak mungkin. Kau berbohong. Gemuna menghentikan pantatnya dan berteriak, Atiza. Atiza, dia sudah mengakui bahwa mereka masih hidup, bagaimana mungkin mereka mati? Jangan percaya kau, tanya Atiza. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke Aziza dan berkata, Aziza. Ayo, katakan padanya, apakah istriku dan kedua anakku masih hidup? Katakan padanya. Atiza mengangguk dengan tenang, dan berkata, iya. Mereka memang hidup, selama kau membiarkanku pergi. Aku berjanji padamu, tidak, tetapi kita tidak akan pernah melupakan masalah ini. Setelah aku kembali, aku membebaskan seluruh keluarga Gemu. Beri mereka sejumlah uang lagi dan atur agar mereka bersatu kembali dengan Roma dan Gum. Zhang Yu mendengar ejekan ini dan berkata, Atiza, sepertinya kau benar-benar jahat sehingga kau bisa berbohong dan tidak mengedipkan matamu. Karena kau mengatakan bahwa keluarga Gemun masih hidup. Kalau begitu kau beritahu aku nomor telepon pihak lain sekarang. Aku akan meneleponmu nanti. Semua orang bisa membuat video, selama kau bisa membuktikan bahwa keluarga Gemuna masih hidup. Hidup, aku pikir kau masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Bagaimana kalau kau biarkan saja? Tidak berani. Ini tidak bagus. Ada perbedaan waktu antara Tiongkok dan di sini. Sekarang Anda mungkin tidak menemukan siapapun di masa lalu. Anak-anak mungkin semua tidur, atau tidak mengganggu mereka untuk beristirahat. Hahaha, Atiza, apa kalian menganggap kami idiot? Bagaimana bisa ada perbedaan waktu yang begitu lama antara Italia dan Thailand? Apakah ini Amerika Serikat? Aku rasa kalian tidak bisa berpura-pura. Kalian bisa menipu Gemuna, kalian tidak bisa berbohong padaku. Karena sebelum kalian datang ke Roma, Naipa telah membunuh dan membunuhnya. Istri dan anak-anaknya sudah mati, kan? Atiza mendengar bahwa wajahnya juga berubah dari tenang menjadi jelek, karena pihak lain hampir menceritakan semua rahasianya. Gemuna bukanlah orang bodoh,
dan sekarang dia juga merasa bahwa Atiza tampaknya telah melakukan sesuatu yang mengerikan atau menyembunyikan dirinya. Tetapi masalahnya adalah, dia takut memikirkan kasus terburuk, dan dia juga menginginkan harapan terakhir, dengan berkata, Atiza, panggil anak buahmu dan biarkan keluargaku dan aku video. Selama kalian dapat membuktikan bahwa istri dan anak-anakku masih hidup, aku bisa mati untukmu, kalian bisa membiarkanku melakukan apa saja. Cepat, aku akan menemui mereka sekarang. Menghadapi auman Gemuna, Atiza juga diam-diam berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menyesali mengapa dia harus terburu-buru membunuh keluarga Gemuna sejak awal. Sekarang lebih baik, asuransi terakhirnya telah menjadi yang paling terbelenggu. Mengapa kamu tidak bicara? Zhang Yu mencibir, berkata, apakah benar-benar sulit untuk menelepon? Atiza tersenyum canggung dan berkata, tentu saja mungkin untuk menelepon. Namun, masalah ini selalu diatur oleh Naipa. Saya relatif sibuk dan saya tidak punya banyak waktu untuk bertanya. Sekarang Naipa juga sudah meninggal, dan saya tidak tahu kepada siapa dia akan mengurus istri dan anak-anaknya di Gemuna. Tetapi yakinlah, selama saya dapat kembali ke Tiongkok, saya akan segera mencari tahu siapa yang memberi napa, dan saya akan membebaskan mereka semua saat itu. Itu semua benar. Saya berani bersumpah demi Tuhan. Petik 2. Gemuna menggigil ketika mendengar ini, dia sudah memikirkan yang terburuk. Tetapi haruskah saya terus percaya pada Azati? Jangan percaya. Apakah dia meyakinkannya bahwa istri dan anak-anaknya tidak lagi di dunia ini? Tetapi jika Anda percaya, kalau begitu, kamu harus percaya bahwa istri dan anak-anakmu sudah meninggal, dan mereka tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin dia menerima pukulan ini? Zhang Yu melihat bahwa pihak lain masih membuat alasan, dan wajahnya muram. Dia berkata, Atiza, aku tidak menyangka kamu akan memaksakan sesuatu kepada orang mati. Tapi kamu berbohong di hadapanku, tetapi itu tidak ada artinya. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah berada di bawah pengawasanku baru-baru ini? Zhang Yu mengatakan ini, mengeluarkan ponsel, dan memilih salah satu audio di bawah tatapan Atizan dan memutarnya. Kolonel, lokasi telah dipilih. Suara Naipa sangat jelas melalui telepon. Di mana? Kata Atiza. Pabrik produksi generator industri yang terbengkalai 10 km jauhnya dari Roma. Aku pergi melihatnya sendiri, lokasinya tepat, dan tidak ada seorang pun yang aman di sekitar. Kerja bagus. Kalau begitu, kamu segera memesan tiket pesawat pulang, urusan dalam negeri tidak bisa ditunda lagi. Setelah urusan di sini selesai, kami akan segera kembali ke Tiongkok. Begitu ya, benar, Kolonel. Apakah orang itu, Mumu, sudah menyelesaikannya sekarang? Pokoknya, kita pulang saja. Dia seharusnya tidak berguna. Tunggu dulu, aku ingin mencoba lagi hari itu untuk melihat apakah aku bisa menemukan orang misterius itu, jadi aku butuh bantuannya. Dia akan menunggu sampai hari itu untuk menyelesaikannya. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, orang dari GUM ini punya bakat pribadi. Sayang sekali, pada akhirnya, itu tidak akan berhasil untukku. Kolonel, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Aku sudah menenangkan istri dan anak-anaknya seperti yang kau katakan sebelum kau berangkat. Jika kau berencana untuk tetap bersamanya, itu masalah membesarkan harimau. Kurasa lebih aman untuk memotong akarnya. Ini mengingatkanmu, itulah yang kukatakan, karena dia juga salah satu pelaku yang membunuh adikku, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Kalau sudah selesai, segera bunuh dia dan biarkan dia bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya. Pergi, lega, Kolonel, aku akan melakukannya dengan bersih. Ponsel Zhang Yu mendengar suara Atiza dan Napa berbicara. Suara itu bisa dikatakan sangat jelas, terutama bagi Gumna, yang sudah sangat akrab dengan suara keduanya. Hasilnya sudah jelas, istrinya dan kedua anaknya telah saling membunuh. Ekspresi wajah Gemu telah berubah dari lamban menjadi ceroboh, dan dia berbalik untuk menatap Atiza dengan ekspresi yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, semua orang di sekitarnya tahu bahwa dia berada di ambang ledakan. Padahal, bagi Gemuna, ia sudah lama bermasalah, tetapi ia hanya berharap pihak lain bisa melepaskan keluarganya karena ia masih punya sedikit kegunaan, tetapi pihak lain selalu menganggap dirinya idiot. Atiza, beraninya kau membunuh keluargaku. Tentu saja, Atiza melihat jam tangan Gumna yang sekarang dilahap habis, lalu menyamakannya dengan bayangannya yang buruk rupa, hal itu hampir membuatnya takut dengan kram di perutnya. Gumna, tenanglah,
Jangan dengarkan omong kosong mereka, istri dan anak-anakmu baik-baik saja sekarang, mereka aman. Jika kau membunuhku dengan rencana penculikan itu, maka mereka akan benar-benar mati. Ini kau harus memikirkan akibatnya. Gemu berkata saat ini, Atisa. Apakah kau pikir aku akan tetap dipermainkan olehmu seperti orang bodoh? Sekarang aku memberimu 10 menit di akhir, jika kau dapat menemukan keluargaku dalam waktu 10 menit, dan biarkan aku melakukan panggilan video dengan mereka, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan melindungimu agar tidak pergi. Jika kau tidak dapat melakukannya, kau dapat mati untukku sekarang. Gemuna berkata bahwa kuku-kuku di tangan ini tiba-tiba keluar sangat panjang, dan rambut putih di tubuhnya berubah lagi. Dia melambaikan tangannya, dan dia tahu sekilas bahwa jika Atisa tidak dapat memberinya kesimpulan yang tepat, dia akan segera menjadi gila. Atisa tersipu saat ini, tetapi sekarang biarkan dia pergi untuk menemukan istri dan anak-anaknya di Gemuna, tempat Naipa telah membunuh mereka. Bahkan jika mereka ditemukan, mereka hanya beberapa mayat, dan bahkan mungkin busuknya sulit diidentifikasi. Jika Anda menggunakan mayat-mayat ini untuk menunjukkan kepada orang lain, Anda juga dapat memikirkannya dengan tumit Anda. Anda tidak ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tetapi Atisa juga tahu bahwa jika dia tidak dapat memberikan Gemu hasil yang tepat sekarang, pihak lain tidak akan memberi dirinya kesempatan lagi. Dia dalam dilema sekarang dan selalu mati. Apa yang harus dia lakukan? Lingkungan sekitar sunyi, dan waktu berlalu dalam hitungan menit dan detik. Zhang Yu dan Mario sama-sama main-main, berdiri di samping dan tidak berbicara. Ekspresi Gemuna dan bayangan mengerikan itu membuat orang-orang merasa seperti berada di ambang ledakan. Mereka seperti terbakar, penuh dengan niat membunuh. Atisa adalah yang paling gugup di sini. Wajahnya pucat dan dia sedikit linglung. Dia tidak tahu bagaimana cara melewati krisis yang sedang dihadapi. Seiring berjalannya waktu, suasana hati Gemuna juga telah terpendam di dasar lembah satu persatu, dan nasib istri dan anak-anaknya kini mulai membayangi. Sepertinya mereka seharusnya tidak lagi berada di dunia ini, jika tidak, Atisa tidak akan bisa menolak. Mereka berbicara sendiri, penyesalan dan rasa sakit memenuhi saraf Gemuna, dan pada saat yang sama membuatnya melihat ekspresi Atisa menjadi semakin gila. Zhang Yu tidak takut akan masalah, dan berkata, 10 menit lagi. Saatnya untuk mendapatkan hasil. Atisa menggertakkan giginya pada Zhang Yu saat ini, ingin segera membunuhnya. Tetapi sekarang dia tidak bisa lagi mencari masalah untuk menemukan Zhang Yu. Pembunuhan Gemuna telah membuatnya merasa mati. Mendekat, mati saja, Atisa. Rasa sakit di kakinya tak terasa lagi, dan ia pun berlari ke arah Atisa dengan panik, berniat untuk saling menghancurkan di tempat dan membalaskan dendam atas istri dan anak-anaknya. Tunggu, jangan tidak sabar, aku akan menelepon ke rumah sekarang. Atisa pun bergegas. Gemuna kembali berhenti saat mendengar ini. Terengah-engah, oke. Kau bisa melawan. Jika kau tidak bisa melewatinya, aku akan membuatmu mati lebih parah daripada orang lain. Bisa melewatinya. Atisa buru-buru berkata, aku ingat kepada siapa Naipa memberikannya. Aku akan menelepon dan membiarkanmu bicara, jangan khawatir. Berbicara tentang ini, ia bergegas mengeluarkan ponsel dari sakunya. Namun saat Atisa mengeluarkan ponsel, ia tidak langsung menelepon, melainkan berdiri di sana sambil bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Apa yang kau inginkan? Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, apakah begitu sulit untuk menelepon? Saat Atisa mendengar ini, ia hampir terhempas oleh gas. Jika bukan karena anak laki-laki di depannya yang memanjakan dirinya sendiri, dia pasti sudah lama pergi dari sini. Dapat juga dikatakan bahwa dia dapat menyebabkan situasi saat ini, dan itu sepenuhnya adalah kerugian anak laki-laki ini. Jika Anda dapat lolos dari kelahiran kali ini, Anda pasti tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Gemuna juga berkata dengan marah, cepat dan pukul. Apakah Anda ingin memainkan ide hantu? Atisa berkata, jangan khawatir. Mereka semua mengatakan saya akan menelepon. Setelah itu, dia mengangkat telepon, memutar matanya, memutar nomor. Tidak lama kemudian, dia berkata dengan keras, hei, saya Atisa. Pergilah ke istri dan anak-anak Anda di Gomuna dan hubungi mereka. Gomuna akan berbicara dengan mereka. Petik 2. Orang-orang menginginkan video. Mereka tidak ingin berbicara. Siapa tahu jika Anda mengirim seseorang untuk belajar berbicara dengan mereka. Zhang Yu mengingatkan, ya, ingin video.
Aku ingin melihat bagaimana keadaan mereka sekarang, kata Gemu dengan keras. Kemarahan Atiza, jika kemarahannya dapat membakar orang, sekarang Zhang Yu telah mati 100 kali. Namun, dia masih menahan amarahnya dan berkata, semua orang berkata jangan khawatir. Telepon dulu untuk memastikan mereka baik-baik saja, bisakah kamu mengikuti videonya? Gemuna mendengarnya juga, mengangguk, dan berkata, bagus. Kamu biarkan mereka cepat, segera, jangan khawatir. Kemarahan Gum kembali mereda. Jika pihak lain tidak membunuh istri dan anak-anaknya, dia akan puas jika dia membiarkannya mati segera. Setelah beberapa saat, Atiza tiba-tiba berkata dengan gembira, oke, mereka ada di sini, kamu bisa menjawab telepon. Setelah itu, dia menyerahkan teleponnya. Gemuna sangat gembira mendengar ini, ternyata istri dan anaknya masih hidup. Hebat, itu adalah berkah yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia lebih cemas sekarang daripada orang lain dan ingin mendengar suara istri dan anak-anaknya. Gemuna segera bergegas maju dan sangat ingin menjawab telepon.